menampilkan video replay dengan tema Komunikasi yang salah pada kondisi gawat janin. Di sebuah ruang bersalin, datang seorang ibu hamil usia kehamilan 39 minggu dengan keluhan kontraksi yang semakin kuat dan gerakan janin yang berkurang sejak pagi. Bidan jaga segera melakukan pemeriksaan awal. Namun, komunikasi yang tidak efektif antara tenaga kesehatan menyebabkan penanganan pasien menjadi terlambat. Selamat siang Bu, saya Bidan Anggun yang akan meriksa Ibu. Ibu apa keluhannya? Apa yang Ibu rasakan? Ini Bu Bidan, sejak malam bayi saya kerasa kayak kurang aktif gitu. Terus dia juga kayak mulus-mulus kayak mau lahiran gitu, kayak bekas saya lahiran anak pertama. Baik Bu, saya akan meriksa detak jantung terlebih dahulu ya. DJJ bayi hanya 90 kali per menit, Bu. Saya akan segera melaporkan kondisi ini kepada bidan senior dulu ya. Ibu, permisi. Iya, masuk. Bu Erni, izin melapor. Iya, silakan. Ada pasien usia kehamilan 39 minggu. Bayi sejak pagi jarang bergerak, kontraksi sudah teratur, dan hasil pemeriksaan DJJ hanya 90 kali per menit, Bu. Sebentar ya, saya masih menyaksikan rekam medis pasien lain. Mungkin posisi bayinya saja kali Bu, observasi dulu 30 menit. Tapi Bu, DJJ-nya normal, 110 sampai 160 kali per menit. Jangan panik dulu, jangan sedikit-sedikit bilang gawat janin. Aduh Bu Bidan, gimana ini? Saya takut Bu. Anak saya ini dalam gak gerak-gerak kayak biasanya. Bu Bidan, bagaimana kondisi istri dan anak saya? Saya sudah melaporkan kondisi istri Bapak ke bidan senior. Mohon tunggu sebentar ya, Pak. Iya Bu Bidan, terima kasih ya. Permisi Bu, istri saya sedang kesakitan dan bidan bilang kondisi bayinya bermasalah. Tolong dibantu ya Bu. Mohon bersabar ya Pak, kami masih menunggu instruksi dari bidan senior. Tapi kondisi istri saya darurat Bu. Iya Pak, mohon ditunggu sebentar ya. Selamat siang Dok, saya Bidan Anggun dari ruang bersalin. Ada pasien usia kehamilan 39 minggu, DJJ saat ini hanya 90 kali per menit Dok. Saya khawatir pasien mengalami gawat janin. Saya sedang makan siang. Pasang oksigen saja dulu, nanti setelah saya selesai makan, saya ke ruang bersalin. Kurangnya komunikasi yang jelas dan rasa urgensi menyebabkan penanganan pasien menjadi terlambat. Tidak ada diskusi lanjutan, tidak ada konfirmasi ulang, dan tidak ada kolaborasi antar tenaga kesehatan. Setelah saya periksa, pasien harus segera dilakukan operasi sesar cito. Baik Dok. Bidan, mohon endoper pasien. Bagaimana kondisi terakhir pasien, DJJ terakhir pasien, dan apakah ketubannya sudah pecah? Bagaimana tanda vital Ibu? Tadi tuh DJJ-nya 90 kali per menit. Tapi maaf, saya belum sempat mencatat hasil pemeriksaan secara lengkap. Terus ketubannya jernih atau kecampur mekonium? Maaf Sus, tapi saya juga belum menyampaikan informasi itu. Kalau informasi tidak lengkap, nanti kami akan kesulitan mempersiapkan tindakannya. Teman-teman, adegan yang baru saja diperagakan merupakan contoh komunikasi yang salah dalam penanganan kondisi gawat janin. Kesalahan yang terjadi antara lain, laporan bidan jaga diabaikan oleh bidan senior, tidak menggunakan komunikasi terstruktur seperti SBAR. Dokter tidak menggali informasi lebih lanjut dan tidak memberikan instruksi yang jelas.
kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan. Handover pasien ke ruang operasi dilakukan tanpa informasi yang jelas. Seharusnya komunikasi dilakukan secara cepat, jelas, terstruktur, dan kolaboratif menggunakan metode SBAR. Situation, Background, Assessment, and Recommendation. Dok, saya Bidan Anggun dari ruangan bersalin. Saya melaporkan pasien usia kehamilan 39 minggu dengan dugaan gawat janin. DJJ saat ini hanya 90 kali per menit. Pasien G1, P0, A0, kontraksi traktur, ketuban sudah pecah sejak 2 jam yang lalu. Saya menilai pasien mengalami tanda-tanda gawat janin, dok. Mohon dokter segera datang untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan tindakan persalinan segera atau SC Cipto, dok. Dalam kondisi gawat janin, komunikasi yang efektif dapat menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Keselamatan pasien harus selalu menjadi prioritas utama. Mari kita biasakan berkomunikasi secara profesional, jelas, dan kolaboratif dalam setiap pelayanan kebidanan.